saudara sekalian, apapun yang saat ini kita alami, masa lalu kita kehilangan orang-orang tercinta kita bahkan, tapi yang satu saya pasti, dan satu kita pasti, Tuhan itu sanggup mengasihi kita. Amin Bapak Ibu. Kasihnya tetap abadi dalam hidup kita, tak pernah berganti dalam hidup kita. Amin. Mari kita persiapkan hati kita datang kepada Tuhan dengan keseriusan hati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Tak pernah berhenti kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami. Tak pernah berhenti Tuhan Kau mengasihi dan mencintai kami Tuhan, melebihi apapun yang ada di dunia ini Tuhan. Hari ini Bapa, kami rindu datang kepadamu dengan kerinduan kami Tuhan, untuk kami dapat menyembah-Mu, untuk kami dapat memuji-Mu Tuhan, karena kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Ini kami Bapa, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan, untuk ibadah hari ini, dari pertengahan akhirnya hingga akhirnya Tuhan Yesus. Hadirat-Mu Tuhan yang mengalir ke tempat ini, agar kami bisa merasakan kasih cinta-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, bahwa yang mau demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Mari kita sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, benar Tuhan, demikian tinggi kasih Bapa. Segala lembah
lakukan dan kami berbuat Tuhan. Kau selalu mengampuni kami, Kau selalu mengasihi kami Tuhan. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelam di dalam
Kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu untuk hari-hari yang kami sudah lewati, untuk segala yang baik yang kami boleh terima. Makasih Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini Tuhan. Dalam ibadah pengucapan syukur kami kepada-Mu, kami boleh menaikkan penyembahan kami, pengagungan kami, rasa terima kasih kami kepada-Mu. Terima kasih Tuhan untuk waktu kami boleh dengarkan firman. Berbicaralah kepada kami, sampaikan apa yang menjadi keinginan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siapkan hati kami sebagai tanah yang subur, supaya setiap benih dari firman boleh bertumbuh dan menghasilkan buah dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Shalom. Senang kita boleh bersama-sama hari ini. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, bulan September, orang berkata September ceria, tapi kita tahu setiap bulan adalah bulan-bulan yang disertai dan diberkati oleh Tuhan atas kehidupan kita. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu, hari ini kita akan mau belajar dari firman Tuhan. Dalam tema bulanan kita hari ini adalah be fruitful atau berbuah, menghasilkan buah. Nah, saudara, hari ini saya memberikan tema ketika pertumbuhan disabotase. Ya, tentu kita mengharapkan, menginginkan setiap kita adalah mengalami pertumbuhan. Dan kalau pertumbuhan itu disabotase, tentu tidak akan menghasilkan apa-apa. Nah, ini yang kita mau belajar hari ini. Kita akan buka Alkitab kita dari Matius pasal yang ke-13 ayat 24 sampai yang ke-30. Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-24 sampai 30. Nanti kita akan baca, kita bersama-sama saja kita akan bacakan ayat ini, ayat 24 sampai yang ke-30. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum. 2, 3. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab tuan itu,
seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Kita baca ayat yang ke-36 sampai 43 untuk arti daripada perumpamaan ini yang Yesus sampaikan. Ayat 36. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ia menjawab, katanya, orang yang menaburkan benih baik itu ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan keretakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Nah, saudara, diceritakan tentang perumpamaan, yaitu tentang lalang di antara gandum. Nah, dari ayat-ayat yang kita baca tadi memberitahu kepada kita tentang siapa lalang, siapa gandum. Nah, sebagai orang percaya dikatakan kita ini adalah gandum. Nah, gandum. Kemudian dikatakan anak yang dunia ini adalah lalang. Nah, saudara, dalam perumpamaan ini dikatakan Yesus menaburkan benih yang baik. Tapi kemudian ternyata ada di waktu malam hari dikatakan si musuh itu menaburkan benih lalang. Dan kemudian pada waktu gandum tumbuh, ternyata lalang pun tumbuh. Nah, saudara, kalau kita perhatikan dalam pasal 13 ini, dalam bagian sebelumnya, ayat-ayat sebelumnya, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan juga kepada murid-muridnya tentang 4 jenis tanah. Ada tanah yang dikatakan tanah yang ada benih yang ditabur di pinggir jalan. Kemudian ada benih yang ditabur di tanah yang tipis berbatu-batu. Jenis tanah yang ketiga yaitu tanah yang ada semak durinya. Benih ini tumbuh, tanamannya tumbuh, tapi semak durinya juga tumbuh. Dan kemudian tanah yang keempat yaitu tanah yang subur. Ada 4 jenis tanah. Nah, saudara, dikatakan Tuhan itu menaburkan yang baik kepada kita, tetapi respon daripada kita itu tergantung daripada jenis tanah, yaitu apa yang kita sediakan. Apakah tanah benih itu ditabur di pinggir jalan? Ada tanahnya, tapi benih itu di atas tanah. Dikatakan datanglah burung memakan benih itu. Setiap kali kita dengar firman Tuhan, setiap kali kita dengar nasihat-nasihat yang diberikan oleh orang-orang kepada kita, itu bagaikan benih yang baik yang ditabur. Tapi seringkali banyak orang menyangkalnya. Pendeta ngomong aja yang bisa melakukan itu. Benih itu langsung disambar sama si iblis. Padahal firman yang disampaikan, tapi karena kita cenderung melihat orang. Memang saudaraku,
kesalahan juga kalau ada hamba-hamba Tuhan yang berkata, saudara jangan lihat yang berkhotbah. Nah, saudara kalau tidak lihat yang khotbah memangnya mau menghadap ke sana semua kan enggak? Mau kan lihat yang khotbah. Nah sebetulnya pengkhotbah pun tidak boleh membela diri dengan cara begitu. Artinya begini, dia harus menyampaikan firman dan dia juga harus belajar untuk melakukan firman itu. Kalaupun firman itu belum dia lakukan, itu sebagai satu pelajaran untuk apa? Untuk kedepannya dia akan lakukan. Nah, bukan berarti juga pendeta itu seorang sosok yang sempurna, enggak. Dia juga punya kelemahan, dia punya kekurangan. Tetapi paling tidak, saudaraku, buat kita, belajarlah kita setiap kali kita dengar firman, ada benih yang baik yang ditabur, jangan disangkal dulu. Kalau kita tidak ngerti, jangan ditolak. Terima dulu. Mungkin bukan firmannya yang salah, pengertian kita yang belum sampai di situ. Nah, karena kita belum mengerti, bukan berarti kita harus menolaknya. Simpan dulu. Biarlah pengertian kita bertumbuh, pemahaman kita bertumbuh. Nah, kalau sudah pengertian dan pemahaman kita bertumbuh, nanti firman itu, rupanya ini yang dimaksudnya. Jadi sekali lagi, jangan biarkan benih itu disambar sama musuh dengan cara kita menolaknya dulu. Ya, nah untuk itu Bapak Ibu, mari kita mau belajar. Setiap benih yang ditabur, kita belajar terima dulu. Terima dulu. Kalau belum ngerti, minta sama Tuhan. Roh Kudus, aku tidak ngerti. Tolong aku. Beri aku pengertian, beri aku pemahaman. Nah Tuhan akan tolong kita. Percaya aja saudara, Tuhan pasti akan tolong kita. Kenapa? Karena ini benih yang baik. Nah, kemudian di yang kedua dikatakan ada benih yang ditaburkan masuk ke dalam tanah. Tapi ternyata kondisi tanahnya itu banyak batunya. Jadi pada waktu dikatakan panas terik datang, tanaman yang tumbuh itu layu. Kenapa? Karena akarnya itu tidak dalam. Nah, ini kan pengertiannya juga bahwa buat kita saudaraku ke dalam hidup kita ini kan kalau kita tidak saudara yang biasa tanam-tanam, pasti setiap kali kita mau menanam kita akan buang dulu batu-batunya ini. Ya ada banyak batu-batu dalam kehidupan kita yang mesti dibuang. Rasa curiga, rasa khawatir, rasa takut, ada banyak batu yang mesti dibuang. Kalau enggak nanti tidak akan bertumbuh dia. Ya, kemudian dikatakan ada yang ketiga yaitu tentang semak duri. Ya, tumbuh dia dengan bagus, akarnya ke bawah, tapi karena ada semak duri dikatakan semak duri itu menghimpit sehingga tanaman itu tidak sempat berbuah dia. Tanaman itu jadi mati. Kenapa? Karena semak duri itu menghimpit tanaman itu. Nah, jadi saudara dikatakan semak duri itu diberi pengertian adalah tentang kekhawatiran akan dunia ini. Ada banyak hal yang bisa membuat semak-semak duri muncul dalam kehidupan kita. Nah, tapi kita tidak bahas secara detail ini. Dan Tuhan menginginkan tanah yang keempat, itu tanah yang subur, supaya menghasilkan buah. Nah, saudara, kita yang sudah sediakan hati kita terbuka. Kita siapkan Tuhan, aku mau dengar firman-Mu, aku tidak mau curiga, aku mau buang semua khawatir, aku mau buang semua takut. Itu pun saudaraku, firman Tuhan bilang, malam-malam si musuh itu bisa taburkan benih yang lain. Tanahnya sudah subur, masih ada kemungkinan musuh taburkan benih lalang. Apalagi kalau tanahnya itu tidak subur. Ya sudah jadi bulan-bulanan dan masih iblis sama si musuh kita. Nah saudara, ini yang kita mau belajar. Di tanah yang subur, yang berpotensi menghasilkan buah 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat, ternyata punya potensi juga si musuh menanamkan benih lalang tanpa disadari oleh kehidupan kita. Nah, sebagai warga kerajaan Allah, saudaraku, dikatakan perumpamaan ini adalah berbicara tentang kerajaan Allah. Saudaraku, mari kita lihat bahwa ternyata
ternyata si iblis, musuh kita, mengambil kesempatan. Untuk apa? Untuk menanamkan benih lalang. Dia ambil kesempatan. Untuk apa? Coba taburkan benih lalang di waktu malam tanpa disadari. Nah, saudaraku, Tuhan memberikan pemahaman, pengertian buat kita bahwa musuh kita ini, saudaraku, ya kalau kita lihat, saudaraku, musuh kita ini di 1 Petrus 5 ayat 8 berkata, dia itu bagaikan singa, ya, berkeliling mencari. Dia cari. Barangkali si iblis pun tahu ayat yang berkata, carilah maka kamu akan mendapat. Dia cari, saudara, sampai dia dapat. Apa itu maksudnya benih lalang? Dalam kehidupan kita, saudara, tanpa kita sadari, bisa saja benih lalang itu adalah didikan, atau orang tua mendidik anak dan anak memberikan respon yang salah. Ya, orang tua bermaksud baik, tapi kadang-kadang kan pola ini kan begini, Bapak Ibu. Apa yang kita dapatkan dari orang tua kita, kalau kita nggak mengalami pembaharuan, itulah yang kita akan ajarkan lagi kepada anak-anak kita. Dan kemudian setelah anak kita besar, berkeluarga, punya anak, apa yang dia terima, kalau dia tidak mengalami pembaharuan, itulah yang dia ajarkan lagi kepada anak. Dan ini kan kayak mata rantai yang udah putus-putus. Misalnya begini, buat kita orang Chinese Padang, kadang-kadang ada mitos-mitos yang kita terima. Kenapa kalau gunting kuku nggak boleh senja? Nah, saya diajarin dulu oleh mama nggak boleh gunting kuku kalau senja maghrib. Kenapa? Nanti tergunting anak setan, marah dia. Karena kita kecil dulu, ya sudah terima saja. Tanya mama, dari mana mama tahu? Mamanya kasih tahu, nenek saya ngajarin begitu. Nah ini kan turun-temurun, kayak mata rantai gitu. Apa yang didapat? Nah kalau didikannya itu betul, maka betulan nanti sampai ke bawah. Tapi kalau caranya yang tidak tepat, akhirnya itu akan mengalirkan yang tak tepat juga sampai ke bawah. Nah ini kan kayak benih lalang, saudaraku, dan ada banyak, yaitu menjadi jalan pikiran kita. Ya beberapa bulan yang lalu Bu Edka sudah sampaikan, dari mana jalan pikiran itu datang? Karena dari kebiasaan-kebiasaan yang sudah dilakukan terus menerus, dari kecil, remaja, sampai tua, sampai besar. Kebiasaan-kebiasaan yang terus itu kan jadi membentuk jalan pikiran, dan akhirnya menjadi konsepnya dalam kehidupan orang. Dan orang berkata, ya memang aku begitu. Padahal dia dapatkan itu dari mana? Ya dari tadi yang di belakang itu. Nah saudara, bisa juga dari respon yang salah. Ada banyak orang anak-anak yang merasa tidak cocok dengan orang tuanya. Dan dia merasa bahwa orang tua ini sudah ketinggalan sekali, sudah tidak masuk dengan jalan pikiran. Betul saudara. Kalau kita boleh tahu, orang tuamu pun pusing lihat kamu. Kenapa? Nggak ngerti aku jalan pikiran anakku ini. Jadi anak pusing sama orang tua pusing juga lihat anaknya. Ya, sama-sama stres berdua. Kenapa? Minimum, saudaraku, minimum. Beda usia kita dengan anak kita berapa tahun? Minimum berapa tahun? 20 tahun. Itu kalau dia menikah umur 19. Ya kan? Nah kalau kita anak ketiga, anak keempat, anak kelima, itu bisa 30 tahun beda usia kita, 3 dekade. Berubah jalan pikiran orang sekarang aja 5 tahun aja sudah begitu kontrasnya jalan pikiran. Sudah punya anak yang beda usianya 5 tahun, beda usia 3 tahun, satu laki-laki, satu perempuan. Oh sudah, coba aja kan. Begitu yang satu sudah mulai punya privasi, umur 9 atau 10-11 tahun, sementara adiknya baru 3 tahun. Ya kan, dia mau pingin sendiri, adiknya pingin sama-sama. Ini itu baru beda 5 tahun aja.
Apalagi dengan beda 10, 20 tahun, 30 tahun. Saya bilang orang tua pusing lihat anak pusing lihat orang tuanya. Nah, dan kemudian dalam ini kan iblis tuh ambil kesempatan. Dia ambil kesempatan. Orang tua kamu memang gak sayang kamu. Memang orang tua kamu itu begini. Memang orang tua kamu begini. Memang coba kamu lihat tuh papa temanmu. Oh, kamu coba lihat mama temanmu. Oh, baik kan. Belum tinggal sama-sama soalnya. Makanya kelihatan baik. Coba kalau tinggal sama-sama. Udah beda ceritanya kan. Nah saudaraku, tapi itu kan respon yang salah dari seorang anak. Dan itu kesempatan, iblis ambil kesempatan tabur lalang. Terbentuk di sini. Dan kemudian memang tuh orang tua aku gak sayang. Buktinya aku minta ini gak dikasih. Ya saudara, umur 12 tahun minta mobil ya gak dikasih lah. Misalnya begitu ya. Memang, tapi kan begini Bapak Ibu ya. Dan ini kesempatan, iblis itu kesempatan. Tabur benih lalang, tabur benih lalang, ya, tabur. Ada berapa banyak yang benih lalang yang sudah ada dalam hidup kita? Oh, enggak tahu, enggak sadar kita Bapak Ibu. Belum lagi kalau kita antara suami istri, orang tua anak terjadi salah paham, salah mengerti. Dengan perbedaan karakter, perbedaan saya belajar saudaraku, ternyata karakter atau temperament orang ini menentukan dia mengawalinya itu dengan apa. Ada orang mengawalinya itu dengan mempertimbangkan orang, tapi ada orang yang mempertimbangkan kerjanya, hasilnya, bukan orangnya. Nah orang ini berbeda-beda. Nah kalau semua terus dipertuncing, terus dipermasalahkan, ya kapan habisnya, kapan selesainya? Nah saudaraku, dan perlu kita ketahui, iblis ambil kesempatan. Mungkin dia tabur 10 tahun yang lalu, tumbuhnya hari ini, ya. Mungkin dia tabur 15 tahun yang lalu, tumbuhnya baru hari ini. Apa yang tumbuh hari ini itu tidak datang tiba-tiba, karena ada yang pernah dia tabur sebelumnya. Nah untuk ini Bapak Ibu, mari kita belajar, ya. Cek panas hati, kepahitan, masa lalu kita. Kenapa begini? Kenapa mesti begini? Coba kalau aku lahir jadi orang Amerika, orang Eropa, mungkin aku tidak seperti ini. Coba kalau aku lahir dari keluarga kaya, coba kalau orang tuaku mampu, kenapa harus aku lahir dari keluarga miskin? Dan ini kesempatan daripada si iblis itu tabur benih lalang. Dan berapa banyak orang membiarkan kekecewaan, luka batinnya, trauma masa lalunya terus menghantui hidupnya. Dia simpan dengan rapat, tutup dengan rapi, dan orang tidak tahu. Tetapi dalam tingkah lakunya itu akan muncul. Apa yang luka itu selalu akan muncul keluar. Tidak akan pernah orang bisa menyimpan dengan baik. Kenapa? Karena akan kelihatan dari tingkah lakunya. Akan kelihatan dari tingkah laku sehari-harinya. Kan berulang saya pernah sampaikan, orang yang terluka maka dia punya kecenderungan apa? Melukai orang lain. Kalau orang yang dipulih, maka dia pun punya kecenderungan memulihkan orang lain. Ini udah hukum Bapak Ibu, ya. Sesuatu yang real akan begitu. Jadi iblis itu berusaha terus ambil kesempatan. Dia berusaha terus ambil kesempatan tanpa kita sadari. Lagi marah, terus kemudian tidak terkendali, misalnya marah kita dengan anak kita, babi lu, setan lu, kurang ajar, anak setan, anak monyet, orang ini saudaraku, ambil kesempatan masih iblis. Sudah pernah dengar cerita? Suatu kali iblis dia menghadap Tuhan. Terus dia bilang gini, Tuhan, aku sudah gak mau lagi di bumi. Udah kapok aku Tuhan. Loh kenapa? Bukankah kamu berhasil menipu
memperdaya manusia, dan kamu banyak bawa manusia itu jadi pengikutmu. Semua kamu lihat nih, kata Tuhan. Enggak Tuhan, aku sekarang udah kapok nih manusia di zaman sekarang. Oh, kenapa begitu? Aku balik aja Tuhan, balik aja lagi, biarlah di neraka, enggak apa-apa. Tapi jangan cari di Alkitab ya, saudara, ini cuma cerita ya. Jadi terus Tuhan kan penasaran nih, kenapa kamu begitu? Iya Tuhan, aku kapok dengan manusia. Dia yang berbuat dosa, dia yang nikmati dosa, aku yang disalah-salahin. Dia yang melakukan itu, dia yang marah dengan orang itu, dia yang untuk aku gara-gara setan. Loh, yang emosi dia, yang marah dia, yang ngamuk dia, kok aku yang disalahin? Makanya setan bilang, aku balik aja lah Tuhan. Ternyata manusia udah lebih jahat dari aku, katanya. Aku ditipu terus sama si manusia itu gitu. Ini cuma cerita sebenarnya. Jangan sampai kita lebih jahat daripada si iblis. Ya, bukan iblis yang salah. Kadang-kadang kita yang tidak kendalikan emosi. Kadang-kadang kita menuruti amarah kita. Kita menuruti iri hati kita, jengkel kita, kecewa kita, kepahitan kita. Kita ikuti. Bukan salah iblis, kita yang salah. Kenapa kita ikuti? Kenapa kita melakukan itu? Jadi jangan langsung jadikan kambing hitam gara-gara si iblis, gara-gara setan. Belum tentu. Betul dia mempengaruhi, betul dia menipu. Tapi toh keputusan kan kita yang lakukan. Kita mau dendam, kita mau jengkel, kita mau marah, kita mau sakit hati, toh kita yang memutuskan. Bukan si iblis. Amin Bapak Ibu. Mari kita mau belajar ya. Iblis akan selalu berusaha ambil kesempatan. Jadi kalau ada masalah, ya kami belajar sebagai suami istri, kami belajar tidak mau membiarkan masalah itu berlarut-larut. Kalau ada terjadi perbedaan pendapat, ada selisih, kami berusaha selesaikan. Tak berlarut-larut, tak dibiarkan berbulan, bertahun, nanti kan hilang dengan sendirinya kan. Tapi kami berusaha untuk, ya sudah kita selesaikan. Nah, kenapa saudaraku? Karena kita tidak mau membiarkan iblis ambil kesempatan. Ya, kita tidak pernah mau berusaha supaya iblis tidak ambil kesempatan. Saudara, di bumi ini selama kita tinggal, siapa yang tidak pernah berselisih pendapat? Ya, selisih pendapatan juga ada, ya kan? Kita yang dia kerjakan begini, menurut dia maksudnya baik, tapi kita terimanya tidak baik, betul ya? Yang orang ini lakukan, katanya, aku sudah mikir, enggak seperti itu maksudku, tapi kadang-kadang diterima berbeda. Kenapa? Karena kita orang yang berbeda. Nah, seringkali orang membiarkan. Nah, kalau saudara biarkan, itulah yang saya katakan tadi, iblis ambil kesempatan. Waktu Tuhan ngomong sama Kain, kenapa hatimu panas dan mukamu muram? Kenapa engkau tidak berbuat baik? Lihat, dosa sudah mengintip di depan pintu. Dosa ngintip, dia berusaha mengambil kesempatan. Tapi Kain mengikuti panas hatinya, dan akhirnya dia bunuh Habel adiknya. Padahal Tuhan sudah ngomong, iblis ambil kesempatan, tapi ternyata Kain memberi kesempatan kepada si iblis. Ya, mari kita mau belajar, jangan beri kesempatan kepada si iblis. Apa-apalah, kan sedikit sekali-sekali. Apa-apa kan sekali-sekali. Datang sama Tuhan, dia akan murah hati, dia akan penuh dengan kasih, dia akan pasti akan mengampuni kamu. Iya betul saudara, Tuhan ampuni kalau kita datang kepada dia. Tapi kalau kita sengaja berbuat dosa dan kita tidak pernah tahu kapan Tuhan berkata cukup, dan orang tidak punya kesempatan lagi untuk memperbaiki diri. Dan kita bisa banyak lihat
Mungkin orang itu kita kenal, mungkin orang itu kita ketahui, tidak punya kesempatan lagi untuk memperbaiki diri. Selagi masih ada waktu, mari kita terus memperbaiki diri kita. Jangan beri kesempatan kepada si iblis. Ya. Nah, kita coba lihat, saudara. 1 Petrus 5 ayat 8 dikatakan bahwa iblis berkeliling mencari. Ya, mencari. Ya. Dikatakan, ya, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan ngapain dia? Mencari. Siapa yang dicari? Orang. Saudara masih orang? Hah? Halo? Kita masih orang? Masih. Kita yang dicari sama si iblis. Kalau saudara kita masih orang, kita dicari. Kalau mayat orang tidak dicari lagi sama si iblis. Yang dia cari apa? Orang. Jadi kalau kita masih orang, kita dicari sama si iblis. Dicari untuk apa? Untuk ditelan, untuk dihancurkan. Dia cari kita. Dan dikatakan apa? Dia cari dan dia akan cari. Jangan berpikir iblis itu punya waktu untuk istirahat. Begitu kita istirahat, dia istirahat. No. Dia bukan makhluk jasmani seperti kita. Dia makhluk roh. Dia tidak perlu tidur, dia tidak perlu istirahat. Kita coba lihat Wahyu 12 ayat 10. Wahyu 12 ayat 10 katakan begini. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa siapa? Saudara-saudara kita yang mendakwa mereka. Kapan? Siang dan malam. Kita tidur, dia masih mendakwa kita enggak? Masih. Kita istirahat, dia mendakwa kita enggak? Dakwa kita. Oh, dia mendakwa kita cuma di hari kerja. No. Tidak ada hari libur. Dia selalu bekerja. Apalagi di hari-hari terakhir, dia tahu waktunya sudah dekat. Waktunya singkat. Makanya dia terus bekerja. Siang malam dia berdiri. Dia berkata, Tuhan, tidak bisa Tuhan, Engkau berkati orang itu. Nah, bukankah dia anak Abraham? Bukankah dia punya iman kepadamu? Nah, karena dia pernah tanggal segini, bulan ini, tahun ini, jam segini, dia berkata, aku orang yang terkutuk, aku orang yang celaka. Gak bisa Tuhan. Dan berapa kali perkataan-perkataan negatif keluar dari mulut kita, perkataan-perkataan yang menghakimi anak kita, keluarga kita, anak setan lu, anak babi lu. Kita terus kata-kata kutuk keluar dari mulut kita. Dan pada waktu Tuhan memberkati, maka iblis dia bilang akan dakwa kita. Tuhan, bukankah tanggal segitu, bulan ini, tahun ini, jam segini, dia bilang anaknya adalah anak setan. Dia anakku, bukan anakku. Nah, terus bagaimana kalau kita sudah terlanjur? Datang sama Tuhan, minta ampun, dan jangan lakukan lagi. Rubah kata-kata kita. Ya, 2 minggu ke 3 minggu yang lalu ya, dalam selesai sampaikan firman, tiba-tiba kemudian Tuhan itu bicara kuat dan kemudian saya sampaikan untuk para pengusaha. Ini kan masa pandemi, semua orang terdampak dengan pandemi ini. Betul, nggak salah, betul. Tapi ada juga orang yang mendapatkan kelimpahan di masa pandemi ini. Ya. 2 minggu yang lalu saya ketemu dengan seseorang di kota yang lain. Kemudian dia bilang, waduh saya heran ya, baru 27 tahun, tiba-tiba selama 1,5 tahun
dia bisa beli rumah 10 miliar. Dan mobilnya mobil mewah yang harganya itu di atas 2-3 miliar. Dia punya mobil ini, dia sebutkan merek-merek terkenal. Kapan itu terjadi? Di masa pandemi. Nah, kemudian pada waktu Tuhan ingatkan, jangan katakan kata-kata negatif dalam untuk berusaha. Meskipun dampaknya ada, tapi bukankah Tuhan bisa memberikan berkat secara khusus untuk anak-anaknya? Makanya saudaraku, katakan kata-kata yang positif. Kalau orang lain bilang, sekarang susah, iya ya susah ya. Maka ini akan pegang itu, dia akan dakwa kita bilang, waktu Tuhan bilang, oke, aku akan berikan sesuai dengan apa yang kau doakan dan kau punya iman, aku akan berkati. Iblis bilang, Tuhan, dia bilang hidupnya susah Tuhan, mana boleh bahagia Tuhan. Oh, dia sendiri bilang susah. Makanya kesusahan itu berturut-turut datang. Soalnya kita ngomong, iya ya susah ya, sulit ya, iya ya susah ya, sulit ya. Makanya kalau tidak susah, sulit. Kalau tidak sulit, susah. Mari ucapkan kata-kata yang positif. Ucapkan kata-kata yang positif terhadap sesama kita, terhadap keadaan yang ada. Kenapa? Karena iblis menakut kita. Begitu dia tunggu kesempatan itu, dan kemudian kita ucapkan sesuatu, dia ambil kesempatan. Dan dia akan ngomong di hadapan Tuhan. Bukan cuma pagi hari, bukan cuma siang malam. Artinya apa? Sepanjang hari dia siaga. Begitu ada yang sia-sia, dan kemudian dia dakwa kita di hadapan Tuhan. Nggak bisa Tuhan, dan dia punya catatan. Mari kita memperbaiki. Ya, kalau ada yang salah, ayo kita perbaiki. Kalau ada sesuatu yang negatif yang pernah kita ucapkan, ayo ngomong, Tuhan, aku minta ampun Tuhan, aku salah, aku minta ampun, aku cabut semua perkataan negatif. Yang perkataan-perkataan yang negatif itu aku cabut Tuhan. Memang dia tidak bisa berubah. Memang dia itu sulit berubah. Anakku ini memang begini, suamiku ini memang begini, istriku ini memang begini. Terjadilah seperti apa yang kau katakan. Dan iblis dia akan dakwa. Waktu suami mau akan berubah, istri mau akan berubah, dia akan dakwa di hadapan Tuhan. Habis Tuhan. Tuhan kan juga tahu ini perkataannya dia. Ini yang dia katakan, ini yang dia percayai, ini yang dia ulang-ulang, ini yang terus-terus menerus dia ucapkan. Mari kita berubah. Ayub pasal 2 ayat 3. Firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hamba-Ku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya. Apa? Tanpa alasan. Jadi saudaraku, kalau Bapak Ibu perhatikan Ayub pasal 1, pasal 2 itu waktu diceritakan, apa yang iblis lakukan? Dia itu menuju kita. Dan dia tuduh tanpa alasan. Ayat sebelumnya kan bilang gitu, pasal 1. Iblis, kamu dari mana? Biasa Tuhan, keliling-keliling bumi. Kamu sudah lihat hamba-Ku Ayub? Orang yang saleh, dia jujur, takut akan Tuhan, dia menjauhi kejahatan. Iblis bilang, ini dia tuduh saudara. Apakah Ayub begitu? Enggak, namanya juga dituduh. Namanya dituduh itu kan berarti sesuatu yang belum tentu tahu kebenaran. Iya sih Tuhan berkati dia, Tuhan jaga dia, Tuhan lindungi dia, ternaknya tambah banyak, hartanya tambah banyak, istrinya enggak. Ya. Wow, iya sih Tuhan jaga dia, Tuhan kasih pagar berapi di setiap harta miliknya. Ini memberi pengertian buat kita saudara ya, bahwa bahkan di harta milik kita pun Tuhan itu memberikan pagar berapi. Ya, handle-nya itu ada di dalam, bukan di luar. Jadi handle itu bisa terbuka kalau saudara buka pintunya. Ya, pagar berapi itu
tidak akan dibuka, bisa dibuka sama si iblis. Tapi kalau saudara buka, pagar itu terbuka. Makanya caranya orang buka pagar itu apa ya? Dengan kata-kata negatif tadi, ya kan? Dengan perkataan-perkataan kutuk yang keluar dari mulut kita. Itu kayak membuka pagar berapi itu. Nah, iya sih Tuhan jaga dia. Bahkan Tuhan bilang di ternaknya saja ada pagar berapi. Aku udah bisa sentuh ternaknya Tuhan. Makin banyak hartanya. Waduh, iya terang aja dia setia sama Tuhan. Dia tuduh. Selain dia mendakwa, dia tuduh. Jadi saudaraku, iblis dia akan cari-cari kesalahan kita. Akan cari-cari, ya, supaya dia punya kesempatan untuk menuduh dan mendakwa kita di hadapan Tuhan. Tapi kita juga perlu tahu saudaraku bahwa Tuhan itu membela kita. Tuhan itu ada sama-sama dengan kita, ya. Jadi pekerjaannya si iblis itu tadi dia cari orang yang bisa ditelannya. Dia coba cari waktu kapan kita lengah, ya. Kapan dia coba ambil kesempatan. Dia mendakwa kita, dia menuduh kita untuk sesuatu yang kita tidak lakukan. Tapi dia tuduh kita. Satu lagi, Mazmur 91 ayat 5 dan 6. Katakan begini, engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Ayat 6. Kemudian terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu gelap. Ini kan cerita tentang sakit penyakit sampar, penyakit menular, ya kayak virus, ya kan, COVID-19 sekarang ini dengan varian-variannya. Varian Delta belum ketemu obatnya, tiba-tiba ada varian MU. Waduh, saudara, orang bingung. Ya sudah, kita tunggu saja varian Omega. Kami gitu ya, setelah ada Alpha, ada Omega kan? Kan dalam abjad Yunani kan gitu. Abjadnya Alpha awal, akhirnya Omega. Kalau Indonesia A, Z. Sudah tunggu aja, nanti begitu varian Omega muncul, ini akan berakhir. Tapi yang penting saudaraku, iblis itu berusaha kasih sakit penyakit, dia teror dengan ketakutan, dia teror, kan dibilang begitu ya, dengan panah yang terbang di waktu malam. Oh, dengan kedahsyatan malam kita tidak tahu. Ya sekarang malam ada listrik, tidak ada masalah buat kita. Nah, ini kan cerita konteks sekian ribu tahun yang lalu pada ayat ini ditulis. Kalau malam hari kan tidak ada lampu, saudaraku, gelap semua. Tak tahu kita mana musuh, mana yang kawan, mana yang lawan, apa yang ada di sekitar kita gelap, namanya juga gelap. Tapi Tuhan bilang gini, aku melindungi kamu terhadap itu. Tapi ini pekerjaannya si iblis. Dia berusaha terus untuk menghancurkan kita. Dia berusaha taburkan benih lalang. Hari ini kita belajar dari firman ini. Bagaimana sikap kita? Kita tidak punya pilihan lain. Kita tetap harus bertumbuh dan menghasilkan buah. Kenapa lalang itu tidak bisa dicabut? Karena Tuhan bilang ini. Karena konsepnya itu begini Bapak Ibu. Pada waktu lalang itu tumbuh, sebelum dia muncul ke permukaan, maka akarnya itu bersalut dia dengan akar gandum. Kalau lalangnya dicabut, maka pohon gandumnya ikut tercabut. Tuhan paling mengerti keadaan kita. Ada banyak dalam kehidupan ini sesuatu yang sudah berakar dalam hidup ini. Tetapi Tuhan hanya katakan begini, saudara. Biarkan aja, harus tumbuh. Anak-anak terang, anak-anak kerajaan harus tumbuh dan menghasilkan buah. Lalang dia berbuah, nanti akan ada buahnya itu hitam, dan itu adalah racun. Daunnya tajam, bisa melukai orang yang menyabit. Tapi kalau gandum enggak seperti itu. Apa yang membedakan gandum dan lalang? Dari buah yang dihasilkan.
Apa buah yang sudah kita hasilkan selama ini? Kesetiaan, kemurahan hati, kebaikan, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan yang lain-lain. Hasilkanlah buah itu dalam kehidupan kita untuk membuktikan bahwa kita bukan lalang, tapi gandum. Nah, untuk itu saudaraku, kita sudah belajar. Iblis mengambil kesempatan, taburkan benih lalang itu. Kalau sudah terlanjur, benih itu sudah tertabur. Berapa? Yang Tuhan inginkan, kita jangan sampai tidak bertumbuh dan tidak berbuah. Biarkan aja lalang itu, ya. Tapi engkau yang bertumbuh. Kalau engkau kuat, kalau engkau berbuah, maka suatu saat, kata Tuhan, lalang itu dengan sendirinya akan dimakan. Potong, dikumpulkan, dimakan. Potong, dikumpulkan, dimakan. Tapi gandum dibersihkan, dibawa ke gudang. Nah, untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mau belajar hal ini. Jangan biarkan ya benih lalang itu bergelora dalam hidup kita. Jangan biarkan benih lalang itu tumbuh subur. Kita bisa melakukan. Tapi kalau seandainya dia sudah ada, apa yang harus kita lakukan? Engkau yang tetap harus bertumbuh dan menghasilkan buah. Jangan berhenti berbuat baik. Jangan berhenti lakukan firman. Jangan berhenti lakukan firman. Kita terus lakukan. Apa yang jadi bagian kita lakukan. Dan doa kita bersama. Ya, pandemi boleh dan kita juga boleh terjadi dan kita belum tahu kapan akan dia berakhir. Tapi kita semua tetap bertumbuh dan tetap menghasilkan buah. Dan kita akan lihat bagaimana Tuhan akan bekerja terus dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih, kami bersyukur untuk hari ini. Makasih Tuhan, Kau menghendaki kami terus bertumbuh dan kami menghasilkan buah. Buah yang baik, buah yang sehat. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada dari tempat ini hamba berdoa. Untuk setiap kami Tuhan, anak-anak kerajaan. Saudara, mungkin ada kata-kata negatif, kata-kata kutuk, atau banyak perkataan-perkataan yang tidak tepat yang kita pernah ucapkan. Mungkin kita ingat, atau mungkin ada yang tidak kita ingat. Tapi hari ini mari kita mau cabut semua. Datang kepada Tuhan, minta ampun. Kemudian katakan, Tuhan, aku cabut semua perkataan-perkataan negatif, semua perkataan-perkataan kotor, perkataan kata-kata kutuk, yang kata-kata yang tidak sesuai dengan firman, yang menyebabkan iblis menuduh dan mendakwa aku cabut dalam nama Yesus. Mari masing-masing kita datang kepada Tuhan. Mungkin perkataan ini tidak keluar lewat kata-kata, hanya di hati. Dasar suami tidak pernah berubah, atau istri kita, atau orang tua, atau anak, atau siapa saja yang pernah kita katakan. Ini kesempatan buat kita, selagi masih diberi waktu, kesempatan, mari kita mau cabut dalam nama Yesus, cabut semua dalam nama Yesus, supaya iblis tidak bisa mengambil kesempatan untuk menuduh kita, mendakwa kita. Tidak ada kesempatan dia mau coba hancurkan hidup kita. Mari datang kepada Tuhan, minta ampun, cabut semua perkataan-perkataan. Kasih Tuhan, kan?
semua kata-kata kutuk yang pernah kami keluarkan dari mulut kami, baik itu terhadap orang, terhadap keadaan saat ini, kami cabut perkataan itu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami cabut semua kata-kata negatif yang keluar dari mulut kami tentang usaha, tentang pekerjaan, tentang masa depan. Yang pernah keluar dari mulut kami, ini masa yang susah, ini masa yang sulit, keadaan yang sulit, keadaan yang susah. Oh, kau orang-orang yang menyusahkan kita, mari kita cabut dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Semua pikiran-pikiran kotor, pikiran-pikiran yang tidak benar tentang orang, asumsi-asumsi yang seringkali muncul dalam pikiran. Saat ini aku berkata dalam nama Yesus, asumsi itu seringkali keluar lewat perkataan. Aku cabut semua itu, pikiran-pikiran negatif dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus aku cabut semua. Ada mitos-mitos yang muncul, mitos-mitos yang kita percayai, yang sesuatu yang tidak tahu kebenarannya, tapi kita percayai. Dan itu kemudian kita ajarkan lagi kepada generasi di bawah kita, kepada orang-orang lain. Saat ini Tuhan berkata, Tuhan, semua mitos-mitos, semua hal-hal yang tidak berkenan kepadamu, yang tidak sesuai dengan firman-Mu Tuhan, kami cabut dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kami tidak mau memberi iblis ambil kesempatan dalam emosi kami, dalam amarah kami, dalam kekecewaan kami, dalam kejengkelan kami. Kami tidak mau iblis ambil kesempatan. Tapi hari ini Tuhan, hari ini Tuhan, hari ini Tuhan, kami mau memberi kesempatan kepada firman. Kami sudah siapkan hati kami sebagai tanah yang subur. Hati kami terbuka terhadap perubahan Tuhan. Hati kami terbuka Tuhan terhadap pertumbuhan. Kami mau Tuhan, kami mau bertumbuh dan menghasilkan buah. Dan saat ini kami berkata kepada setiap anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini, Engkau adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Engkau adalah orang-orang yang disayang oleh Tuhan. Engkau adalah orang-orang yang Tuhan peduli dengan hidupmu. Engkau punya masa depan yang baik. Engkau punya hari depan yang baik. Engkau adalah anak-anak kerajaan. Engkau adalah anak-anak Sang Raja, yaitu Yesus Kristus Bapa kita. Dan Allah peduli dengan hidupmu. Allah mengerti apa yang kau alami. Kau lihatlah bahwa masa depanmu adalah masa depan yang penuh dengan harapan. Dan aku berkata saat ini kepadamu, jangan ada lagi yang pernah berkata, aku dilupakan, aku ditinggalkan oleh Tuhan. Enggak, Tuhan ada sama-sama dengan kita. Dia ada bersama-sama dengan kita. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Dia tidak pernah tinggalkan engkau. Dia tidak pernah tinggalkan engkau. Dia selalu ada bersama-sama dengan engkau. Engkau yang pernah dikecewakan, ini saatnya engkau pulih. Ini saatnya engkau bebas. Tidak ada lagi di bawah semak duri kekecewaan yang selama ini menghambat engkau bertumbuh. Engkau harus selesaikan kekecewaan itu. Engkau harus berani mengambil sikap. Kalau ada yang harus engkau ampuni dia.
Jangan tunggu-tunggu lagi. Engkau tidak pernah tahu engkau masih punya kesempatan atau tidak. Terima kasih Tuhan. Biarlah hari ini kami punya sudut pandang yang berbeda. Cara pandang kami berbeda Tuhan. Cara berkata-kata kami beda Tuhan. Hari ini Tuhan ada sesuatu yang baik. Ada sesuatu yang baik, benih yang baik yang Tuhan sedang tabur. Ada benih yang baik Tuhan sudah tabur dalam hidup kami, di pikiran, di hati kami, dalam seluruh kehidupan kami. Benih yang baik ini Tuhan sudah tabur, dan kami tidak mau membiarkan iblis ambil kesempatan. Biarlah kami mau berjaga-jaga. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Ucapkan terus kata-kata positif. Ucapkan terus kata-kata yang membangun. Ucapkan terus kata-kata yang membangkitkan semangat. Bapak terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kami berterima kasih untuk setiap anugerah bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Langit terbuka untuk kami, dan Engkau mencurahkan blessing-Mu, berkat-Mu Tuhan. Engkau memberikan damai sejahtera dengan limpah kepada setiap kami. Pegang janji Tuhan. Dia berjanji dan Dia akan selalu pegang janji. Dia penuhi janjinya. Dia yang mengangkat hidupmu tinggi, jauh melebihi dari apa yang bisa kau pikir. Kau akan lihat hari-hari ke depan, kalau kau berani berkata-kata benar, berani berkata-kata positif, meskipun keadaan di sekitarmu sulit, tapi terus katakan yang positif, dan kau akan lihat bagaimana aku akan berkarya, bagaimana aku berkarya, bagaimana aku bekerja, dan engkau akan terheran-heran melihatnya. Engkau akan terheran-heran melihatnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur kepada untuk hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Shalom warga kerajaan, saya ulangi pernyataan saya minggu yang lalu. Karena sebetulnya gereja itu adalah akademi untuk leadership. Di 7 puncak gunung, baik dalam bisnis, baik di dalam church and mission, pendidikan, art, anything, termasuk government, politik government. Yang kita lahirkan adalah para pemimpin to be rock. To be representative of Christ's kingdom dimanapun Anda ditempatkan Tuhan. Di dalam 1 Korintus pasal 4 kita melihat pesan daripada Rasul Paulus yang berhasil membangun putra-putri rohani. Ya, dia berkata kepada putra-putraku yang kukasihi, my beloved sons. Bahkan di dalam surat yang lain dia tunjukkan betapa dia mengasihi Timotius, Lukas, Titus. Ya, kita lihat juga bahkan terhadap Onesimus yang dia temui di penjara. Sebab katanya sekalipun kami punya banyak mentor pendidik, tapi tidak banyak bapakmu. Masalah di dunia ini, kutuk ini di dunia ini kan apa? Fatherlessness. Minggu yang lalu saya sampaikan dunia ini tidak bisa membangun sampai beberapa generasi di luar kuasa Tuhan. Karena itu kita sebagai hamba Tuhan berkewajiban yaitu menjadi teladan bagi Timotius. Timotius menemukan orang yang berkenan,
yang setia, dapat dipercaya dan cakap mengajar orang lain. Saya lihat di situ ada 4 generasi. Karena itu di dalam menemukan Timotius saya kasih contoh saja gambar di belakang saya. Ya, pada waktu peresmian, waktu direkam Sabtu yang lalu di Houston, saya lihat Pak Roni berkhotbah, saya ketawa lihat dia. Kenapa? I saw myself in him. Saudara yang kasih Tuhan itu generasi kedua. Dan dia juga menemukan Timotiusnya di Mataram, di Pulau Lombok. Saudara kita Yoyo ya. Saudara kita Gunawan Handoyo. Yosua Gunawan Handoyo, panggilan kekasih Yoyo. Dan dia bisa membawa daripada superstar kepada super team, seperti saya katakan. Dan dia juga berhasil menemukan seorang murid yang lain yang dapat dipercaya, itu Immanuel Purwata. Ya, di ujung sebelah sana saya lihat dia adalah gembala daripada kota Yangmei, Rock di Yangmei. Bahkan dia sudah tulis bukan lagi RIM, tapi Rain Taiwan, Rock Apostolic Network, International Network. Saya bangga melihat anak-anak rohani saya. Sehingga ketika saya terpapar corona tidak akan terkapar. Kenapa saya tidak takut? Sebab saya sudah meletakkan dasar, memberi hidup saya untuk mereka-mereka ini. Perhatikan perkataan beloved di sana. Saya mau bicara pada semua saudara yang mendengarkan berita ini. Baik Anda kepala keluarga, kepala perusahaan, ya CEO di sebuah perusahaan atau manajer. Find your Timotius. Karena itu bukan finding Nemo ini finding Timo. Temukan Timotius Anda. Dan saudara akan mengalami itu akan berlanjut, akan langgeng. Di dalam kitab terakhir Perjanjian Lama, Musa dan Elia akan datang sebagai saksi Tuhan di atas muka bumi ini. Ya, termasuk spirit mereka. Ya, firman Allah menunjukkan bagaimana Musa menemukan Yosua, tapi nggak ada lanjutannya. Elia menemukan Elisa, tapi berhenti sampai di sana. Bahkan tulang-tulangnya yang masih penuh dengan urapan bisa membangkitkan orang mati yang dilemparkan ke kubur daripada Elisa. Saya tidak mau hidup seperti itu. Saya mau meniru Rasul Paulus. Menemukan my beloved sons. Find your Timo, para pemimpin. Ya, karena itu dari putra-putramu belum tentu yang paling tua, yang paling pintar itu jadi pemimpin. Belum tentu. Tapi mereka yang setia dan mengasihi Tuhan. God bless you all. Amin. Bapa, kami mengucap syukur pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan buat firman yang boleh memberkati kami, menguatkan iman kami di dalam Engkau Tuhan Yesus. Ampuni kami jika selama ini Tuhan
kami seringkali menjalani hidup ini tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Baik dalam keinginan daging kami, keinginan mata kami, maupun keangkuhan hidup kami. Tuhan Yesus, ampuni kami. Saat ini Tuhan, perbaharulah seluruh kehidupan kami dari sehari ke sehari, agar hidup kami ini senantiasa berkenan di hadapan. Terima kasih Tuhan buat Bapak Pendeta Yohanes Beni yang boleh menjadi saluran berkat bagi kami umat-umat, baik yang hadir di tempat ini maupun yang ada di luar. Bapak berkati gembala kami, Bapak Pendeta Yohanes Beni, beserta istri dan anak. Dan dalam setiap pergumulan, dalam setiap keinginan ya Tuhan untuk memperlebar kerajaan Allah di kota ini, kiranya Engkau Tuhan yang memberkati, Engkau Tuhan yang menjadikan beruntung dan berhasil, dan menemukan generasi-generasi yang berikutnya yang menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat bangsa dan negara kami saat ini. Kami berdoa buat para pemimpin bangsa dan negara kami. Tuhan berkati para pemimpin bangsa dan negara kami, baik sipil maupun militer, Tuhan Yesus. Berikan mereka roh yang takut akan Engkau, agar mereka memimpin bangsa dan negara ini dengan baik, dengan roh yang takut akan Engkau. Tuhan berkati juga kota kami, kota Padang yang kami kasihi. Dan berkati para pemimpin kota ini, Tuhan Yesus. Berikan mereka roh yang takut akan Engkau, Tuhan. Jika kami boleh ada di kota ini, kami akan percaya bukan suatu kebetulan, tetapi kan ada rencana Tuhan yang indah yang telah Tuhan persiapkan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga buat hotel di mana kami boleh beribadah setiap minggu. Kami bersyukur Tuhan buat hotel ini. Berkati manajemen hotel ini Tuhan Yesus. Biarlah setiap orang yang menginjakkan kaki di tempat ini, mereka merasakan ada lautan Tuhan, ada damai sejahtera di tempat ini. Begitu juga para pemimpin rohani kami ada di pusat, baik untuk Bapak Roni Daud, Bapak Timotius Arifin, berkati mereka Tuhan Yesus. Kekuatan dan kesehatan mereka kiranya senantiasa ada dalam perlindungan Tuhan. Dan juga Tuhan, kami berdoa buat jemaat-jemaat-Mu yang boleh hadir di tempat ini maupun yang ada di rumah. Berkati setiap pergumulan Tuhan. Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang berbeban Tuhan berikan jalan keluar dan berikan kelegaan. Yang berusaha Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati, yang menjadikan barutan berhasil, begitu juga ada bekerja Tuhan. Yang studi, yang sekolah Tuhan berkati satu persatu. Kami tidak akan ragukan kasih-Mu, karena kasih Tuhan tak akan pernah terlambat bagi kami. Engkau senantiasa bersama dengan kami Tuhan. Karena kami tahu Engkau mempunyai rencana indah dalam hidup kami. Bukankah firman-Mu berkata Tuhan, rancangan Tuhan dalam kehidupan setiap kami adalah rancangan damai sejahtera dan masa depan yang penuh harapan. Kami pegang itu Tuhan. Kami tidak akan ragukan kasih Tuhan dan rancangan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga buat hari ini. Berkati setiap kami Tuhan yang mau memberikan persembahan sebentar lagi. Setiap tangan-tangan yang mau memberi Tuhan berkati. Baik itu berkat diakonia, berkat ucapan syukur atau perpuluhan. Kiranya Tuhan yang memberkati dan membalas 30, 60 bahkan 100 kali lipat ganda. Terima kasih Tuhan pada hari ini. Dan jika Tuhan pada kesempatan ini kami juga berdoa khusus buat Ibu Gembala kami Esther. Tuhan berkati di mana tempat pada hari ini ulang tahunnya Tuhan. Tuhan, kami bersyukur menjadi Ibu Gembala bagi kami. Biarlah pada hari-hari ke depan Tuhan Yesus bisa menjadi pendamping gembala kami, menuntun kami jemaat-jemaat-Mu, agar kami bisa mengasihi Tuhan dan mengenal Tuhan lebih lagi. Berkati setiap usaha pekerjaan yang dia jalani saat ini, Tuhan yang menjadikan beruntun berhasil. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan seluruh kehidupan jauh-raganya ke dalam tangan kasih karunia-Mu. Dan Tuhan, sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Berkati kami dalam perjalanan kami, antarkan kami ke rumah kami masing-masing dengan selamat Tuhan. Dan sebelumnya Tuhan Yesus, kami rindu menerima berkat-Mu melalui hamba-Mu. Mari Bapak Ibu kita mengangkat tangan kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Apa yang dikasihi oleh Tuhan, pulang dan terimalah berkat kasih karunia yang berlimpah dari Allah Bapa,
damai sukacita dari Yesus Kristus anaknya dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang menyertai kehidupan mulai dari saat ini dan bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya dan diberkati oleh Tuhan, mari katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Shalom. Happy birthday.